Saya atas nama Sukrom Izili sebagai kameramen. Saya Supianadi, NIM 21A 1C 268. Halo, saya Vera Hidayatun dengan NIM 2021A 1C 281. Saya Tuti Pratami dengan NIM 2021A 1C 278. Saya Tri Astuti Ningsih, NIM 2021A 1C 277. Saya Zahira Nulaili dengan NIM 2021A 1C 299. Saya Susmita dengan NIM 2021A 1C 272. Nah, itu saja. Langsung saja ke wawancaranya, guys. Selamat siang, Kak. Baik, di sini kami dari kelompok 6 ingin melakukan wawancara. Nah, Kakak namanya siapa? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Wahyu Arbain. Saya dari Fakultas Pertanian semester 8. Oke. Jadi di sini Kak, kami dapat tugas mata kuliah Hukum Internasional, dan pertanyaan saya di sini itu mengenai apa yang Kakak ketahui mengenai hukum internasional itu sendiri. Baik, mungkin saya coba jawab sesuai pengetahuan saya. Hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Siapa namanya, Kak? Nama saya Edi Susanto. Saya dari Fakultas Agama Islam, Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi gini, Kak, kan saya mau bertanya nih, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa ikut andil dalam penyelesaian sengketa internasional? Nah, karena saya dari jurusan KPI, mungkin saya belum paham dengan sengketa ini. Jadi saya itu kurang mengerti mengenai sengketa internasional itu sendiri. Ya baik, Kak, maaf. Baik Bang, boleh minta waktunya sedikit Bang? Iya, boleh. Boleh Ron ya? Intinya. Boleh. Bisa perkenalkan nama sama fakultasnya Bang? Saya Semuanya. perkenalkan, nama saya Wira dari Fakultas FAI. Kalau di samping saya ini Bang Yusron, Bang Hada, Bang Fulan, Bang Domi. Kita satu circle. Dari FAI semua kita ini. Siap Bang. Saya mau menanyakan tentang siapakah yang paling berwenang untuk mengatasi konflik penyelesaian sengketa internasional menurut abang-abang? Sengketa internasional loh. PBB ya? Siapa Bang? Oh ya, PBB. Ya tentu yang lebih berwenang yang sudah diputuskan oleh negara seperti internasional, perhubungan segala macam, ya tentu PBB yang seperti abang-abang katakan tadi itu. Ada lagi Bang? Ada pendapat yang lain Bang? Tentang apa ini? Sengketa internasional ya? Sengketa internasional, siapakah yang paling berwenang? Kalau menurut saya sih Presiden, karena ini menjalin antara hubungan internasional dari berbagai negara. Itu saja sih. Siap Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bisa ganggu waktunya sebentar? ya bisa. Sebelumnya mohon maaf, Kakak dari fakultas apa dan namanya? Saya dari Fakultas Pertanian, nama saya Widodo. Di sini saya ingin bertanya, Kak, tentang hukum internasional. Tinjauan tentang penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara menurut perspektif hukum internasional. Menurut Kakak bagaimana? Menurut pandangan ya? Iya. Pandangan hukum internasional tentang batas wilayah. Ya. Wilayah kenegaraan apa? Internasional. Oh, internasional. Ya, berarti wilayah kenegaraan. Iya. Sejauh ini kalau dalam pandangan saya itu hukum internasional, kalau misalnya Indonesia dengan Malaysia, ya tentu ada batasan wilayahnya kan? Ya, ada batasan wilayah, dan wilayah itu ada dalam undang-undang. Misalnya Indonesia itu dari Aceh ke Papua ya, Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke itu batas wilayahnya Indonesia. Tetapi yang saya tahu adalah ketika misalnya orang Indonesia kalau mau masuk ke wilayah Malaysia itu harus ada yang namanya paspor.
Ya, paspor. Jadi paspor itu adalah kira-kira surat izin untuk masuk ke wilayah orang lain. Nah, kalau dalam hukumnya ketika misalnya orang Indonesia masuk ke wilayah orang lain itu harus ada izin. Nah, kalau misalnya dia melanggar izin itu bisa dikenakan sanksi atau bisa masuk penjara. Tapi saya nggak tahu karena saya ini bukan mahasiswa Fakultas Hukum tetapi tentang hubungan internasional tentu ada hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral itu adalah hubungan antara negara satu dengan negara yang lain. Kalau hubungan multilateral itu adalah hubungan negara satu dengan beberapa negara. Kira-kira seperti itu dalam pandangan saya. Kalau ada kesepakatan antara dua negara itu antara Indonesia misalnya dengan Malaysia, hubungan baiknya ya tentu dalam hubungan baik itu tentu ada kesepakatan. Ya, di dalam kesepakatan itu tentu ada yang namanya nota kesepahaman. Nah, kalau dalam nota kesepahaman ya tercantum aturan-aturan. Ya, misalnya kalau izin tadi itu harus ada paspornya. Kira-kira seperti itu yang saya tahu tentang hubungan internasional itu. Jadi ada dua tadi, bilateral sama multilateral. Hubungan negaranya. Ya. Saja Kak? Itu saja. Iya. Makasih waktunya Kak. Iya. Itu saja. Iya. Misi Kak, mohon maaf bila mengganggu waktunya sedikit. Sebelum itu bisa Kakak perkenalkan diri atau? Oke, perkenalkan nama saya Mumus Adi Putra, saya dari Fakultas Pertanian. Oke baik, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang hukum internasional. Jadi hukum internasional itu kan dapat berbagai macam dari beberapa negara di dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah ketika ada suatu negara yang tidak termasuk dalam organisasi internasional, namun negara tersebut melakukan kesalahan. Nah, apakah berhak hukum internasional itu untuk ikut andil dalam penyelesaian masalah itu atau bagaimana? Oke, sangat menarik ya pertanyaan itu. Apakah negara ini yang tidak termasuk dalam hukum internasional ketika melakukan kesalahan, apakah hukum internasional ini mampu masuk untuk menyelesaikan? Sebenarnya dalam tataran undang-undang regional itu, dalam berbicara hubungan internasional itu, undang-undang regional dan undang-undang internasional itu, bagaimana kesepakatan negara dalam meja perundingan. Meja perundingan ini, semisal dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan PBB yang menaunginya. Nah, termasuk kita ambil contoh Palestina atau Palestina dan Israel. Palestina ini dalam tahun 1946 ini sudah masuk dalam hubungan internasional. Tapi kemudian dia tetap dijajah. Dia tetap dijajah manakala bahwasannya Israel ini belum masuk dalam tatanan hubungan internasional dia. Hubungan internasional. Tapi atas dasar intervensi dari negara-negara sekutunya termasuk Amerika dan segala macam hal, dia bisa melakukan apa saja dan berhak negara sekutu itu ambil andil, tapi atas kesepakatan Uni Eropa dan segala macam hal. Itu hubungan internasional. Kalau berbicara regional yang kemudian dia melakukan kesalahan, ya sebenarnya tidak ada intervensi. Contoh Malaysia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, walaupun dia tidak termasuk dalam itu, karena yang menjadi catatan terpenting dalam pemerintahan itu adalah kesepakatan dalam meja perundingan dia. Kesepakatan dalam meja perundingan kedua belah pihak, apakah dia ini walaupun dia tidak masuk dalam hukum internasional tapi memiliki legal policy. Legal policy itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nasional. Legal policy itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nasional, tapi ada batasannya dia. Batasannya post-truth. Post-truth itu semisal Palestina itu dipaksa kebenarannya lalu dibenarkan. Dipaksa kebenarannya lalu dibenarkan. Nah, itu kesalahan yang kemudian sering terjadi kalau berbicara salah satu negara tidak masuk dalam hubungan internasional dan negara-negara yang sudah masuk dalam ruang lingkup itu mengintervensi. Bahwasannya kalau pandangan saya
kalau saya ambil hukum internasional sih perlu dibenahi kembali hukum itu. Perlu dibenahi kembali. Nah, kenapa kemudian sampai sekarang Palestina itu belum diakui kemerdekaannya? Mungkin itu saja pandangan saya. Oke, baik, terima kasih ya Kak.